Di awal film kita akan dibawa ke sebuah kota kecil bernama Horse Cave yang tidak terlalu banyak penduduknya. Bahkan diketahui kalau penduduk di sana tidak kurang dari 1.000 orang yang tinggal di kota tersebut. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang kepala polisi yang bernama Marshal Jim. Marshal juga mempunyai beberapa anak buah yang salah satunya bernama Deputy Matt, ini orangnya. Marshal adalah kepala polisi yang cukup tegas dan brutal kepada setiap pengacau yang ada di wilayah ini. Sebelum menjalankan aktivitasnya, tak lupa Marshal mengopi dulu agar otaknya menjadi fresh. Adegan beralih ke sebuah warteg yang tidak terlalu jauh dari kantor Marshal. Pemilik warteg itu merupakan seorang janda bernama Katie. Warung Katie selalu ramai sebab Katie bertingkah ramah kepada semua pelanggan. Salah satunya kepada kakek berkumis baplang ini yang hampir setiap hari makan di warung Katie. Tak lama kemudian ada 2 orang geng motor yang tiba-tiba mengunjungi kota kecil tersebut. Mereka juga sempat melewati kantor polisi dan Deputi Matt langsung bertanya kenapa ada geng motor berkunjung ke kota sepagi ini. Marshal menjawab mungkin mereka tersesat. Ternyata kedua geng motor itu berhenti di warteg milik Katie. Semua pelanggan langsung pelangak-pelongo sebab di kotanya tidak pernah ada geng motor kecuali ormas. Salah satu dari mereka yang belagak sok Dominic Toretto meminta Katie segelas ciu. Akan tetapi Katie menolak sebab minuman beralkohol hanya dijual pada malam hari. Hingga orang tersebut memaksa Katie, lalu inilah yang dilakukan Katie. Kemudian mereka berdua saling baku hantam sementara satu temannya hanya diam saja. Tak lama datang Marshal yang dengan cukup mudah Marshal mampu mengalahkan orang tersebut. Marshal menyuruh satu teman geng motornya untuk segera pergi sementara orang yang ia kalahkan akan dibawa ke kantornya. Sesampainya di kantor, Marshal sedikit curiga kalau para geng motor sedang merencanakan sesuatu. Di sini Marshal menyuruh Deputi Matt untuk membawa orang itu ke kota sebelah, yaitu ke kantor polisi yang lebih besar. Sementara Marshal sendiri akan tetap di sini menjaga keamanan warga. Setelah Deputi Matt pergi cukup jauh, ternyata kecurigaan Marshal benar. Yang mana para anggota geng motor bersama ketua mereka sedang menuju ke kota tersebut. Adegan berpindah ke Marshal yang saat ini sedang berada di warteg Katie. Katie pun memberikan tatapan kacrut sambil mengatakan kalau Marshal memang pria yang gagah. Namun saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba lampu di sana mati dan sinyal telepon pun terputus. Ternyata salah satu anggota geng motor telah merusak gardu listrik di kota tersebut. Menyadari ada yang tidak beres, Marshal pun langsung bergegas ke kantornya. Adegan berpindah lagi ke sebuah mobil van yang hendak masuk ke kota kecil itu melalui jalan yang lain. Di sana juga terlihat ada salah satu anak buah Marshal yang sedang berjaga di perbatasan. Mobil van itu sengaja mengebut agar anak buah Marshal menghentikan mobilnya. Setelah mobil van itu berhenti, anak buah Marshal mencoba menanyai SIM dan STNK dari supir mobil van tersebut. Namun dari arah belakang tiba-tiba ternyata orang-orang yang ada di dalam mobil van itu merupakan komplotan geng motor. Setelah menghabisi anak buah Marshal, salah satu dari mereka yang berjanggut panjang menukar pakaiannya lalu mencuri mobil anak buah Marshal. Di sisi lain, Deputi Matt yang masih dalam perjalanan menuju ke kota sebelah, tiba-tiba ia melihat satu orang pria yang sedang terkapar di jalan. Namun saat Deputi Matt turun untuk mengeceknya, ternyata orang itu adalah bagian dari geng motor yang langsung menyandra Deputi Matt. Kembali ke Marshal yang sedang berusaha menghubungi kantor polisi lain. Namun sayangnya sinyal telepon di sana sudah mati total. Tak lama terdengar suara berisik yang mana pasukan geng motor sudah mulai memasuki kota. Ketika Marshal sedang melihat tajam ke arah mereka, tiba-tiba dari belakang salah satu geng motor menodong Marshal. Ternyata yang menodongnya itu adalah geng motor yang tadi pagi datang ke warteg Katie. Marshal sendiri sedang berusaha berpikir apa yang sebenarnya para geng motor ini inginkan. Ternyata mereka sedang mengincar bank yang ada di kota tersebut. Mereka menyuruh semua orang yang ada di dalam bank untuk keluar sambil ditodongi senjata. Di sini kita akan diperkenalkan dengan ketua kelompok mereka yang bernama Diablo.
Rupanya Diablo lahir di kota kecil ini sehingga sudah paham betul dengan seluk-beluk keamanan yang ada di kota ini. Bahkan Diablo juga sudah mengenal siapa Marshall. Marshall, James Dillon. You don't hurt nobody in this town. Simple conditioning. It's kind of like, you my friend or you gonna be my enemy? You understand, Marshall? Setelah itu Diablo menyuruh anak buahnya untuk membuka brankas bank tersebut. Ternyata salah satu teller bank itu juga merupakan anak buah Diablo yang selama ini menyamar. Kemudian dua anak buah Diablo memaksa manajer bank untuk membuka brankasnya. Dengan cukup mudah mereka pun berhasil merampok uang dari bank tersebut. Sementara di luar memperlihatkan Deputi Matt baru saja tiba sambil disandra oleh dua anak buah Diablo. Setelah itu semua warga dan karyawan bank akan disandra di dalam sebuah gereja termasuk Mbak Katie Warteg. Adegan berpindah ke kasino yang akan mengantar uang jutaan dolar ke bank yang sedang dirampok oleh para geng motor. Ternyata tujuan utama Diablo dan geng motornya adalah merampok uang kasino. Dengan mobil, truk lapis baja dan dua petugas pun bergegas ke bank tersebut. Mereka tidak tahu kalau bank yang akan mereka datangi sedang dalam keadaan dirampok. Sementara itu anak buah Diablo sedang memindahkan semua uang dari brankas ke dalam mobil dan mereka akan bersiap menunggu kedatangan truk lapis baja pengangkut uang kasino. Sorry. Now's not the time to start feeling sorry for yourself. Tak lama dari itu terlihat senjata laras panjang lalu menghabisi beberapa anak buah Diablo. Ternyata itu adalah si kakek berkumis baplang yang tadi pagi mampir di warteg Katie. Kekacauan itu dimanfaatkan oleh Marshall dan Deputi Matt untuk bergegas kabur. Diablo mencoba menyandra seorang wanita yang kebetulan melintas. Ia mengancam akan menghabisi wanita ini jika si penembak tidak mau keluar. Apes bagi si kakek berkumis baplang karena wanita yang ditodongi senjata itu adalah istri si kakek. We're gonna need backup. I will blow her brains all over the pavement, you hear me? She's my wife! Let her go! Setelah menghabisi si kakek, Diablo mengancam akan benar-benar menghabisi wanita ini jika Marshall dan Deputi Matt tidak segera menyerahkan diri. Deputi Matt mencoba mengulur waktu dengan membunyikan sebuah alarm, namun Diablo langsung menghabisi wanita tersebut. I will shoot her right now! One! No. Di dalam ruangan, Marshall mencoba membuat jebakan untuk anggota geng motor. Here we go. Setelah menyelesaikannya, mereka berdua pun bergegas pergi dari ruangan itu. Kemudian ada dua anak buah Diablo yang mendekat ke ruangan tersebut hingga tiba-tiba Marshall dan Deputi Matt memutuskan untuk berpencar agar mereka bisa lebih leluasa mengawasi pergerakan musuh. Sementara Diablo dan anak buahnya tengah bersiap menunggu kedatangan truk pengangkut uang. Mereka sengaja menunggu di dalam bank agar tidak terlihat mencurigakan. Setelah truk itu sampai, sang supir sedikit curiga dengan keadaan di kota ini. Ia pun segera menyuruh rekannya untuk keluar dan memastikan semuanya aman. Hingga rekannya itu masuk ke dalam bank yang ternyata anak buah Diablo dengan cukup mudah serta tanpa perlawanan berhasil menyandra orang tersebut. Di sini Diablo menyuruh sang pengemudi untuk membuka pintu belakang. Akan tetapi si supir menolak hingga inilah yang terjadi. Si supir segera menghubungi polisi namun Diablo mengatakan kalau hal tersebut percuma sebab semua keamanan di kota ini sudah mereka kuasai. Salah satu anak buah Diablo memasangkan sebuah peledak untuk membuka paksa pintu mobil truk tersebut. Sementara itu Deputi Matt sedang berusaha melumpuhkan salah satu sniper anak buah Diablo. Bersamaan dengan itu peledak tersebut juga berhasil membuka pintu truk lapis baja. Diablo dan anak buahnya sangat senang sebab mereka sekarang berhasil mendapatkan uang jutaan dolar. Kemudian Diablo dan anak buahnya bergegas ke gereja tempat mereka menyandra warga serta karyawan bank. Diablo membawa Katie keluar untuk memancing Marshall dan Deputi Matt agar mau menyerah. Diablo sangat benci dengan Marshall sebab dulunya Marshall lah yang telah menghabisi ayah Diablo. Saat itu sebenarnya Deputi Matt sudah bersiap menghabisi Diablo dengan laras panjangnya. Akan tetapi Marshall melarang sebab Deputi Matt tidak terlalu pandai menembak dari jarak jauh. Ternyata Marshall juga sudah mempunyai laras panjang dan tengah bersiap menghabisi para geng motor. Namun bersamaan dengan itu Deputi Matt malah menyerahkan diri demi menyelamatkan Katie. Akan tetapi Marshall tetap memutuskan untuk menembak. Kesal dengan itu Diablo menyuruh anak buahnya untuk membawa Katie dan Deputi Matt ke dalam gereja. Sementara dirinya akan tetap memburu Marshall.
Salah satu anak buah Diablo yang sedang memburu Marshall engak-engok ke dekat sebuah mobil. Hingga saat orang itu membuka mobilnya, tiba-tiba ternyata Marshall sudah menyiapkan beberapa jebakan untuk mereka. Di dalam gereja, Katie mengatakan kepada Deputi Matt kalau di samping gereja ini ada sebuah gudang yang di dalamnya ada radio. Dengan radio itu, Deputi Matt bisa segera menghubungi polisi dari kota lain. Melihat anak buah Diablo yang sedang lengah, Deputi Matt langsung bergegas pergi ke gudang tersebut. Setelah berhasil sampai di gudang, Deputi Matt segera menghubungi polisi dari kota lain untuk segera datang. Sementara di dalam gereja, Katie yang melihat anak buah Diablo yang terus lengah, ia pun mencoba menghampirinya. Hingga akhirnya Katie dan anak buah Diablo terlibat baku hantam. Setelah menghabisi anak buah Diablo, Katie menyuruh semua sandera untuk segera pergi ke tempat yang lebih aman. Di sisi lain terlihat Marshall yang sedang menyiapkan persenjataan untuk menghabisi semua anak buah Diablo. Tiba-tiba datang Diablo dan anak buahnya hingga terjadilah baku tembak. Beruntung Marshall berhasil menghabisi satu anak buah Diablo lalu bergegas pergi. Di balik itu para polisi dari kota lain sudah hampir sampai ke kota kecil tersebut. Sementara Diablo akhirnya menyerah memburu Marshall dan akan segera pergi bersama uang rampokannya. Tak lama datanglah anak buah Diablo yang tadi pagi membunuh anak buah Marshall di perbatasan. Ia mengatakan kepada Diablo kalau para polisi dari kota lain akan segera tiba, lalu kemudian setelah menghabisi dua anak buah Diablo, kini hanya menyisakan Diablo seorang. Di balik itu, Katie terlihat masuk ke kandang kuda untuk membawa persenjataan dengan kuda jingkraknya. Sementara Marshall sendiri sekarang sudah kehabisan peluru. Tak lama datanglah Katie yang merasa sangat senang karena Marshall masih selamat. Katie pun memberikan senjata dan kudanya kepada Marshall. Bahkan ia juga memberikan mulutnya, namun hal itu dikagetkan dengan suara motor Diablo yang hendak kabur. Di sini Marshall langsung bergegas mengejar Diablo. Hingga di suatu kesempatan Marshall berhasil melumpuhkannya. Kemudian tanpa pikir panjang Marshall langsung menghabisi Diablo. You enjoy killing innocent people? Beberapa minggu kemudian memperlihatkan kota kecil itu kini sudah kembali aman. Sementara Marshall dan Katie kini terlihat semakin dekat, bahkan saat ini mereka sedang akan bersilaturahmi di kandang kuda. Kemudian film pun tamat.